Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Inggani dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan mengenai reformasi gereja. Apa sih reformasi gereja? Reformasi gereja adalah sebuah peristiwa yang terjadi sebagai bentuk proses dan sistem keagamaan Katolik yang pada saat itu menguasai hampir semua bidang di Eropa. Peristiwa reformasi gereja nantinya akan melahirkan agama Kristen Protestan. Reformasi gereja pertama kali terjadi di Jerman. Alasan Jerman menjadi pusat terjadinya reformasi karena Jerman pada saat itu merupakan salah satu negara yang paling terbelakang dan paling banyak menjual surat pengampunan dosa. Salah satu tokoh yang terkenal di reformasi gereja adalah Martin Luther. Sebelumnya, beliau adalah biarawan yang taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah praktek jual beli indulgensi atau pengakuan dosa. Seharusnya, pengakuan dosa bukanlah hal yang diperjualbelikan. Kejadian ini bermula saat Martin Luther menempelkan sebuah kertas yang berisi protesnya terhadap agama di depan pintu gereja. Pada saat itu mulai terjadi pergolakan yang menyebar hampir ke semua wilayah Eropa. Akibat dari perbuatannya yang berani itu, maka pada tahun 1618 sampai 1648 terjadi perang di Jerman dan Inggris antara kaum Protestan dan Katolik yang disebut dengan Perang 30 tahun. Meski begitu, perang ini bukan hanya tentang agama, karena melibatkan banyak unsur politik, terutama tentang kekuasaan. Perang ini berakhir karena adanya Perjanjian Westphalen pada tahun 1648. Perjanjian Westphalen berisi 1. Adanya pengakuan kekuasaan atas kedaulatan tiap negara atau kekuatan nasional. Perjanjian ini meletakkan penentuan nasib sendiri atas suatu bangsa. Yang kedua, adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Umat Katolik dan Protestan dinyatakan setara di hadapan hukum. Aliran Protestan yang bernama Calvinisme juga diberikan pengakuan resmi. Yang ketiga, adanya pengakuan atas prinsip soius regio, eius religio yang berarti tiap negara berdaulat berhak memutuskan sendiri agama resmi mereka. Pilihannya adalah Katolik, Lutheranisme, dan Calvinisme. Pihak yang menganut keyakinan di luar tiga keyakinan tersebut diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinannya. Penyebab reformasi gereja yang pertama adalah gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran. Misalnya, terjadi korupsi, nepotisme, dan dianggap melakukan jual beli agama. Yang kedua, gereja Katolik menguasai pemimpin negara Eropa sehingga tidak ada pemisah kekuasaan antara negara dan agama. Yang ketiga, hanya kaum rohaniwan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Hal ini dianggap tidak adil oleh Martin Luther. Pengaruh reformasi gereja terhadap dunia. Yang pertama, lahirnya ajaran Kristen Protestan dan Kristen Anglikan. Tokoh pemicu lahirnya Kristen Protestan adalah Martin Luther dan Kristen Anglikan adalah Henry V. Tudor. Yang kedua, menguatnya kedudukan negara serta pemerintah sekuler. Gereja tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintah, melainkan rakyatlah yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Yang ketiga, lahirnya paham egalitarianisme, yaitu kebebasan individu atau suara hati dan kebebasan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.